Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tugas mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI. Yang dimana dosen pengampunya itu Pak Edi Waloyo MPD. Yang dimana saya di sini akan mengambil judul yaitu sholat 5 waktu sebagai tugas yang keempat. Pengertian dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah ibadah wajib yang terdiri dari sholat 5 waktu. Apa itu? Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maghrib dan isya. Ibadah ini merupakan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tiang agama Islam. Keutamaan dan manfaat sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan ikhlas dan konsisten. Selanjutnya yang kedua yaitu ketenangan jiwa. Sholat 5 waktu memberikan ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Yang ketiga yaitu memperbaiki akhlak. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita dapat meningkatkan kesabaran, rendah hati, dan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rukun dan sholat dan syarat sah sholat 5 waktu menurut Imam Syafi'i. Karena saya mengambil menurut madhab Imam Syafi'i, yang dimana terbagi menjadi 7. Yang dimana rukun sholat ini terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam, yang keempat ruku, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud 2, tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, dan yang terakhir adalah salam. Syarat sah sholat menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah suci. Suci dari mana? Suci dari fisik dan dari hadas dan najis. Setelah itu suci dalam pakaian dari najis, begitupun dengan tempat kita atau sejadah kita hilang dari najis. Yang kedua yaitu mengetahui waktu sholat. Yang ketiga syarat wajib sholat berikutnya yaitu menutup aurat, segala sesuatu yang wajib ditutup dan tak boleh dilihat. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Selanjutnya tata cara dan gerakan sholat 5 waktu. Yang pertama, ketika kita akan melaksanakan sholat 5 waktu, maka harus adanya azan dulu. Setelah azan baru iqomah. Kenapa? Sebagai sholat dimulai dengan mendengar azan dan iqomah yang mengumumkan waktu sholat. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Sholat dilakukan dengan mengikuti gerakan yang telah ditentukan seperti rukun dan gerakan dalam setiap rakaat. Yang ketiga adalah tasbih dan doa. Setelah selesai sholat disunahkan. Barang siapa yang melaksanakan sunnah maka adalah golongan Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk berzikir dan berdoa sebagai tanda syukur kita dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat-surat yang dibaca dalam sholat 5 waktu. Nah, ini sebagai anjuran saja. Adapun kalau misalkan jika yang memungkinkan tidak hafal maka boleh surat-surat yang lain. Namun saya di sini akan membacakan surat-surat yang dianjurkan dalam sholat subuh. Maka setelah membaca surat Al-Fatihah maka membaca surat Al-Qamar. Sholat duhur membaca surat Al-Wasiyah. Surat asar membaca surat Al-A'la. Surat maghrib membaca surat Al-Ikhlas, dan sholat isya membaca surat Al-Nur.
Yang terakhir adalah pentingnya menjaga sholat lima waktu. Kenapa? Karena yang pertama yaitu hubungan kita lebih dekat dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah. Yang kedua yaitu penguatan ikatan keluarga. Menjaga sholat lima waktu bersama-sama atau berjamaah sebagai keluarga dapat mempererat hubungan antara anggota keluarga dan menciptakan ikatan yang kuat, ya, dan bisa dijadikan sebagai hablum minannas, hubungan sesama manusia ataupun dalam keluarga. Selanjutnya yaitu kesatuan dalam komunitas. Nah, jadi di sini kita juga dalam sholat lima waktu dapat memperkuat persaudaraan bagi siapapun, hablum minannas juga, dan solidaritas antar muslim dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Dalam situasi kita akan melaksanakan sholat di kejauhan, jauh dari orang tua, tapi kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, di situ kita akan saling mendapatkan memperkuat persaudaraan dan solidaritas antara muslim dalam sebuah komunitas ataupun hal lainnya, dan menciptakan rasa saling mendukung dan saling peduli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.